Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang kami banggakan para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, bahwa kita sudah dekat dengan UTS. Dan itu adalah bagian dari proses pendidikan yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor, khususnya di Universitas Darussalam Gontor ini. Bahwa ujian adalah untuk belajar. Dan kalau kita simak dari Ustadz Hamid, Bapak Rektor kita, Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, beliau sering menyatakan bahwa belajar di perguruan tinggi itu bukan seperti belajar di KMI, meskipun ada banyak kesamaan. Di KMI akan banyak menghafal, karena memang di situ adalah tuntutan menghafalkan ilmu-ilmu yang sifatnya banyak kita gunakan sekarang sebagai ilmu bantu. Kaidah bahasa dan lain sebagainya itu adalah ilmu bantu. Dan itu harus dihafalkan pada tingkat itu. Sehingga ketika kita masuk ke tingkat universitas, ilmu-ilmu tersebut berguna dan membantu kita untuk memahami teks-teks yang berbahasa Arab dan lain sebagainya dan membacanya. Nah, lantas tingkat kita di universitas, kalau kita lihat di kurikulumnya, yaitu sudah ada pada tingkat perluasan membaca. Ya, kalau kita ingat ya pesan Kiai Haji Imam Zarkasi almarhum ketika beliau ditanya oleh salah satu alumni, Pak Kiai, kalau saya sudah selesai dari Gontor, apa yang harus saya lakukan? Pergilah ke toko kitab di Surabaya. Saya lupa nama toko kitabnya, itu Kiai Haji Imam Zarkasi pernah mencetuskan. Mungkin ini kisah ini ada dibaca di dalam buku-buku pekan perkenalan kalau nggak salah. Pergilah ke toko kitab. Kenapa ke toko kitab kan? Pertanyaannya begitu. Itu adalah untuk membaca. Di situ ada pesan yang tersirat dari nasihat beliau itu bahwa di setelah tingkat KMI yang kita kerjakan adalah membaca. Selain itu juga bukan hanya membaca, tapi juga ada produksi tulisan. Atau kita latihan mengungkapkan bacaan kita dalam bentuk tulisan. Nah, untuk inilah kenapa dalam tugas kuliah kami itu kami perbanyak atau kita perbanyak bareng-bareng membaca dan menulis supaya kita betul-betul mengamalkan apa yang kita mendapatkan amanah itu ya, yang digariskan oleh pendiri pondok dan lain sebagainya. Sudah waktunya kita menulis secara ilmiah dan secara sistematis meskipun masih dalam tahap belajar. Karena proses belajar itu akan lama. Kalau kita belum mulai belajar menulis dari sekarang dan belajar membaca dari sekarang, lalu akan kesulitan kalau kita akan beraktivitas di dunia akademik, bahkan di masyarakat. Kalau kita membacanya lambat, membaca masyarakat tidak cepat, kita nanti akan kesulitan dalam membaca hal-hal yang ada di masyarakat pula. Maka kita di perguruan tinggi ini, di Unida ini, kita belajar membaca dan menuliskan kembali. Ini terkait dengan tugas kita ketika UTS. UTS ini kita ganti dengan tugas artikel. Untuk rekan-rekan semester 1 itu sudah ada sendiri ya. Kalau semester 1 itu tentu adalah meringkas atau meresum bacaan-bacaan yang kita atau pertanyaan-pertanyaan yang kita jelaskan di ruang kuliah. Kan seringkali kalau saya bersama teman-teman semester 1 itu kita bicarakan suatu topik, lalu saya berikan beberapa pertanyaan-pertanyaan atau suatu persoalan-persoalan yang kadang-kadang menjadi misteri untuk semua. Lalu saya berikan jawaban sedikit dan Anda membrowsing. Dan Antum mencari secara online. Di situ Antum mulai meringkas sedikit demi sedikit. Lalu nanti ketika semester 2, Antum sudah mulai ya, akan menghasilkan suatu ringkasan-ringkasan yang berantai, jadi bisa dirangkai menjadi satu topik dan tema. Itu nanti akan ditingkatkan lagi di semester 3 dan 4. Di semester 4 kemungkinan antum sudah mulai bikin makalah yang ya mungkin masih satu arah. Artinya satu arah itu satu tema lalu digabungkan dengan tema yang lain yang temanya adalah unsur keprodian dan juga unsur Islam. Ini masih latihan. Ini masih latihan yang bagus. Nah, ketika antum nanti semester 5, makanya itu untuk semester 5 perlu disimak ya. Makalah antum sudah berupa sesuatu yang sifatnya adalah hal yang atau tema yang memang antum suka di situ. Misalnya teman-teman BPA yang suka nahwu atau sorof, Anda mempelajari sorof itu bukan hanya kaidah-kaidahnya, tapi sejarahnya. Nah, di sini mulai mendalam.
Di sini mulai mendalami sejarah-sejarahnya, tokoh-tokohnya dan lain sebagainya. Atau beragam apa namanya? Ya, beragam hal-hal yang ada dalam nahwu. Misalnya fi'lul madhi itu siapa yang pertama kali menemukan, misalnya. Kan kita tahu siapa yang meletakkan dasar-dasar nahwu. Pertanyaannya apakah yang meletakkan cuma satu orang atau tidak ada yang mengembangkan atau sudah selesai begitu saja? Nah, ini yang perlu dijawab oleh teman-teman di WPA. Untuk teman-teman di teknik informatika yang biasa bersama saya juga, itu Anda akan pelajari secara ilmu teknik informatika. Boleh juga Anda mulai untuk merancang suatu proyek kecil-kecilan. Nah, untuk semester 5 ini, suatu yang saya tetapkan adalah ketika UTS Anda mencapai 2.000 kata. 2.000 kata dengan paling tidak 15 referensi jurnal terkait dengan hal-hal yang antum perlu baca. Tema yang antum suka. Jadi catatnya adalah tema yang antum suka dan itu harus dilanjutkan nanti akan jadi riset menuju atau penelitian menuju tugas akhir. Jadi ini tidak berhenti. Jadi sejak semester 5 itu antum akan mulai menulis serius dari sejarah, tema, lalu nanti akan berkembang di semester 7, Anda akan menulis kerangka teori. Ya, atau sejarah ilmu tapi yang mendalam, lalu berkaitan dengan kerangka teori dalam skripsi. Itu desain dari kuliah saya dari semester 1 sampai semester 7. Maka teman-teman harus mengerti mengapa kok ada tugas ini, mengapa kok temanya ini. Ya. Dan saya memberikan kesempatan untuk semester 5 dan 7 yang tidak ingin UAS, ya, dia harus bikin makalah. Jadi kalau Anda tidak ingin ikut UAS, Anda bisa bikin makalah 2 untuk UTS 1 dan untuk UAS 1. Ya, semester 7 juga demikian. Jadi nanti tidak akan ada ujian, tapi nanti akan ada presentasi. Maka artikel itu atau makalah itu harus antum cari conference atau seminar yang antum presentasi di situ. Ya, supaya apa? Supaya keilmuan antum menjadi makin berkembang dan antum bertemu dengan jaringan intelektual, jaringan keilmuan di tempat lain, mendapat kritik, masukan, mungkin canggahan, dan itu adalah suatu pelajaran yang berharga. Maka teman-teman yang di semester 1, 2, 3, 4, nanti akan kita ketemu lagi di semester 5, ya pengembangan-pengembangan dari itu. Untuk semester 7 khususnya, itu diusahakan dan mestinya ya harus jadi jurnal. Itu begitu. Maka untuk UTS itu biasanya saya tetapkan untuk seluruhnya semester 5 dan 7 khususnya itu 2.000 kata dalam artikel. Jadi artikel antum harus mencapai 2.000 kata. Untuk teman-teman yang tahsin itu ada harus meringkas jurnal yang sesuai dengan tema ya berupa 10 sampai 15 jurnal. Ya, khusus untuk teman-teman yang di Ilkom ada kuesioner untuk kita meneliti hal-hal yang terkait itu. Mungkin teman-teman yang lain nanti yang tahsin ya di prodi-prodi yang lain juga akan mendapat kuesioner itu. Ya. Jadi ini saya jelaskan ulang bahwa untuk rekan-rekan semester 1 UTS-nya kita ganti dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ketika kuliah. Lalu disampaikan ulang dalam minggu pertama setelah UTS nanti. Itu untuk semester 1. Nah, untuk semester 3 Anda membicarakan ya sesuai seperti yang dibicarakan oleh semester 1 itu. Lalu Anda mendalami itu dalam bentuk penelusuran, menelusuri sumber-sumber referensinya. Jadi kalau semester 1 kan mencari referensinya apa nggak terlalu penting. Tapi semester 3 Anda sudah mulai berkenalan dengan jurnal. Nah, semester 5 Anda sudah harus punya artikel untuk UTS ini, artikel sebanyak 2.000 kata. Ya, atau biasanya 8 sampai 10 halaman itu sudah insya Allah 2.000 kata. Ya. Referensinya juga harus bagus, harus di atas 10 jurnal. Nah, untuk semester 7 juga sama. 2.000 kata, referensinya harus di atas 10 juga. Ya. Dan semua yang semester 5 dan 7 itu tidak boleh copy paste. Jadi jangan baca jurnal lalu di copy paste semua atau diketik ulang, itu copy paste namanya. Itu nanti plagiat dan artikel itu tidak akan saya nilai sebagai ganti UTS. Ya. Jadi itu sederhananya untuk UTS kita, dan ini berlaku untuk seluruh materi kuliah yang saya ajar, yang saya ambil. Supaya apa? Supaya kita dalam rangka melaksanakan amanat, melaksanakan arahan dan nasihat dari Bapak Rektor dan Bapak Pendiri. Karena dalam materi kuliah saya tidak akan banyak ceramah, tapi Anda akan banyak saya tuntut membaca dan menulis. Meskipun masih jelek tulisannya, tidak masalah. Itu adalah proses latihan dan membaca. Nah, itulah.
Oleh daripada itu, tetap tugas ini akan kami tetapkan sebagai materi UTS, sebagai ganti UTS. Ya, dan untuk semester 7 harus dipersiapkan dari sekarang untuk menjadi jurnal. Ya, supaya Anda harus melihat keuntungannya. Kalau Anda bikin jurnal atau mulai bikin jurnal dari sekarang, misalnya semester 7 Anda menulis tentang suatu topik dalam artikel Anda itu, Anda ambilkan, Anda sesuaikan dengan bab 2 dalam skripsi Anda atau kerangka teori. Itu akan menguntungkan Anda ketika sudah terbit menjadi jurnal. Syarat wisuda sudah selesai. Kalau jurnal terbit, Anda akan dapat akta. Nah, jadi kita harus melihat bahwa suatu tugas kuliah itu punya manfaat yang banyak dan jangan sampai diabaikan. Jadi Anda jangan bikin artikel, copy paste, dikumpulkan, selesai, dapat nilai, tidak. Saya tidak ingin seperti itu. Karena ini adalah amanah keilmuan, kita baca dengan detail, kita tulis dengan baik dan sistematis. Akan saya koreksi berkali-kali meskipun butuh waktu yang banyak dan panjang. Ya, yang copy paste sudah. Saya tidak akan menoleransi atau tidak akan bertoleransi kepada copy paste. Saya bisa mengecek copy paste-nya itu berapa persen, nanti akan saya sampaikan ke antum ketika setelah UTS nanti. Akan kita bicarakan lagi, akan kita cek bersama berapa copy paste-nya. Kalau terlalu banyak dan saya minta revisi, dan ternyata sampai UAS nanti Anda tidak merevisi, berarti Anda itu tidak akan lulus dalam materi saya. Ketika UAS nanti yang wajib adalah satu artikel dengan 4.000 kata. Yaitu untuk semester 5 dan 7. 5 sampai 7 itu artikel dengan 4.000 kata. Dan semester 7 sudah harus jadi format jurnal. Itu yang paling penting begitu. Kalau untuk semester 1 dan 3, itu nanti Anda akan memperbanyak lagi yang Anda catat itu. Ya, Anda harus jadikan artikel-artikel itu sebagai ringkasan. Jadi antum meringkas dari pertanyaan saya. Mungkin pertanyaan saya itu dijawabnya dengan artikel. Jadi situ antum meringkas jawabannya. Lalu ringkasan itu diringkas ya, jadi bukan ditulis ulang, ya, ditulis lalu dengan bahasa sendiri, maksud saya begitu. Nah, outputnya apa? Output dari tugas itu, ya, kalau untuk semester 1 paling tidak nanti kita harus membaca sekitar 8 permasalahan. Untuk semester 3 ya 10 permasalahan nanti akan kita bicarakan di situ dan referensinya. Tapi Anda belum wajib menulis sampai 2.000 kata, belum. Itu kewajiban semester 5 dan 7. Lalu apa output dari tugas ini? Output dari tugas ini harus dikirimkan ke prodi. Dia akan kita koordinir pengirimannya ke prodi untuk dijadikan artikel sumbangan untuk website. Atau bisa dikirimkan ke website-website yang lain supaya terbit di website. Itu antum akan dapat apa? Itu cara saya membuat suatu materi kuliah itu akan berhubungan dengan aksam antum. Ya. Setuju atau tidak setuju, ini adalah sistem yang sudah saya terapkan dan akan saya jelaskan dan saya aplikasikan. Maka teman-teman yang tidak mengikuti sistem ini ya dengan segala hormat ya, Anda mempersiapkan diri untuk mengulang saja tahun depan tidak masalah. Ya kan, syarat mencari ilmu adalah tulus zaman. Wah, itu. Nah, tapi ya jangan gitu amat lah. Kita harus sekali bekerja punya dapat manfaat. Ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga sukses selalu dan keluarga serta rekan-rekan sekalian, para mahasiswa diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita juga guru-guru kita, khususnya dosen-dosen kita mendapatkan perlindungan juga dan khususnya pondok mendapatkan berkah dan juga petunjuk dari Allah dalam menghadapi situasi pendidikan dan pengajaran di masa pandemi ini. Apapun yang terjadi, saya tetap bisa dikontak oleh para mahasiswa sekalian untuk konsultasi apapun. Ya, jangan sungkan untuk mengontak kami. Semua orang di dunia ini sibuk, ya. Jadi, tapi kesibukan itu mestinya tetap harus saya tunaikan amanahnya. Karena ini adalah amanat ilmu, bukan sekedar kita belajar dapat nilai, bukan. Ini adalah amanat ilmu. Jadi saya mengapa perlu membaca artikel antum? Karena itu adalah amanat ilmu supaya antum melalui proses ini dan berkembang menjadi pribadi yang bermanfaat nanti untuk agama, nusa dan bangsa, khususnya keluarga. Terima kasih, sukses selalu. Kita bertemu nanti di UTS, 1 minggu setelah UTS, dan di UAS nanti insya Allah juga tugas-tugasnya kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.